Secara geografis, Desa Tidung Pale memegang peran strategis sebagai beranda utama Kabupaten Tanah Tidung. Dengan aksesibilitas wilayah yang terus berkembang, baik jalur darat maupun sungai, desa ini menjadi titik temu pergerakan ekonomi daerah. Berdasarkan data terbaru, desa ini dihuni oleh 5.603 jiwa yang hidup berdampingan, menciptakan suasana wilayah suburban yang dinamis namun tetap mempertahankan keteduhan alam khas Kalimantan. Pendidikan menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Tideng Pale. Ketersediaan fasilitas sekolah yang representatif berpadu dengan penguatan gerakan literasi sejak dini melalui ruang baca desa. Komitmen ini diperkuat dengan adaptasi literasi digital demi mempersiapkan generasi muda yang cerdas, kompetitif, dan berkarakter mulia. Kesejahteraan sosial diwujudkan melalui layanan kesehatan masyarakat yang responsif dan inklusif. Melalui sinergi Kader Posyandu dan penggerak PKK, pemantauan kesehatan keluarga dan edukasi gizi dilakukan secara berkala. Semua ini dibalut oleh semangat kebersamaan dan kepedulian sosial warga yang selalu sigap dalam kegiatan gotong royong. Menjaga harmoni dengan alam adalah komitmen jangka panjang Desa Tideng Pale. Pengelolaan ekosistem lahan dan sungai dijalankan berdampingan dengan program kebersihan lingkungan yang terstruktur. Melalui kesadaran kolektif terhadap mitigasi bencana dan ketahanan pangan desa, Tideng Pale melangkah pasti menuju wilayah yang tangguh dan berkelanjutan. Sebagai pusat pertumbuhan, sektor perdagangan dan UMKM menjadi motor penggerak utama perekonomian di Tideng Pale. Mulai dari industri kreatif rumahan, pengolahan kuliner lokal, hingga optimalisasi peran badan usaha milik desa atau BUMDes. Kehadiran pasar dan gerai usaha mikro swadaya menjadi bukti nyata kemandirian ekonomi masyarakat dalam mengolah potensi wilayah demi kesejahteraan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang hadir di tengah-tengah pemerintah desa Tidung Pala, tepatnya di Kabupaten Tanah Tidung, yang mana adik-adik KKN ini sangat luar biasa membantu jalannya pemerintah daerah khususnya di masing-masing desa. Secara gambaran umum, Desa Tidung Pala ini adalah salah satu desa dari 32 desa yang mempunyai keterbelakangan luas wilayah sangat luas dan penduduk hampir mencapai 6.000 jiwa, yang mana Desa Tidung Pala ini terdiri dari 7 RT di Desa Tidung Pala, yang mana desa-desa Tidung Pala ini mempunyai bermacam-macam potensi desa yang ada, yang mana sampai saat ini kami dari Desa Tidung Pala ini beragam suku, yang mana suku-suku ini adalah membaur menyatu dengan penduduk asli pribumi kita adalah suku Tidung dan suku Bungsu. Kami dari pemerintah desa sangat bangga, sangat senang dengan hadirnya adik-adik mahasiswa yang ada di wilayah Borneo Kalimantan Utara, yang mana UBT ini salah satu universitas negeri yang ada di Kalimantan Utara. Adapun di Desa Tidung Pala ini adalah salah satu mempunyai potensi dan pengembangan, mempunyai potensi, salah satunya keunggulannya potensi ini adalah salah satu adalah ketahanan pangan, yang mana selama ini pertanian di Kabupaten Tanah Tidung, khususnya di Desa Tidung Pala, berjalan terus dalam pengembangannya, karena Desa Tidung Pala adalah salah satu desa yang sangat mengembangkan potensi desa khususnya di ketahanan pangan, yaitu ketapang, salah satunya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan perikanan. Saat ini pertanian kami sedang mengalami peningkatan,
yang mana dengan hadirnya adik-adik mahasiswa KKN ini setiap tahunnya pemerintah desa bermohon kepada Universitas Borneo agar mahasiswa ini menduduki kuliah kerja nyatanya, salah satu KKN-nya di desa kami, yang mana tenaga pikirannya sangat membantu jalannya potensi desa, jalannya pengembangan desa di wilayah Desa Tidung Pala. Saat ini Desa Tidung Pala sangat kondusif, yang mana pengembangan pertaniannya ini sangat luar biasa karena mengingat luasnya lahan pertanian yang dibangun oleh pemerintah daerah, khususnya bupati dan wakil bupati yang mendukung jalannya pertanian ini, termasuk dinas pertanian, kecamatan, Pemde yang mendongkrak membantu jalannya pembangunan pemerintahan desa, khususnya di bidang pemberdayaan, baik itu di bidang pertanian maupun di bidang pengembangan lainnya. Saat ini juga UMKM berjalan terus dan ada peningkatan di desa kami. Kami dari pemerintah desa sangat bangga dengan hadirnya adik-adik mahasiswa, karena adik-adik mahasiswa ini adalah sebagai penunjang kekuatan yang mana selama 45 hari mereka melaksanakan KKN di desa kami. Ini sangat membantu jalannya pertanian, membantu jalannya perkebunan, dan sangat membantu jalannya pendidikan dan kesehatan. Kami dari pemerintah desa mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada adik-adik mahasiswa. Harapan kami agar kedepannya nanti adik-adik mahasiswa ini melaksanakan kuliah kerja nyatanya berkelanjutan terus, khususnya Desa Tidung Pala. Dan kami selama menjabat sampai tahun 2029, panjang umur dimudahkan rezeki kita bersama, kami tetap memohon kepada dekan atau DPL dosen Borneo agar mengirimkan adik-adik mahasiswa ini khususnya di Desa Tidung Pala, karena ini sangat membantu jalannya program desa, program pemerintah daerah, dan visi misi kepala desa dan kepala daerah, yang mana seiring sejalan mahasiswa ini ambil andil, terutama di tingkat posyandu di bidang kesehatan, di bidang pendidikan adalah TBM dan PAUD, serta jalannya ketahanan pangan, yaitu yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi kami terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang mana saat ber-KKN di desa kami di tahun 2026 ini, kami juga langsung melaksanakan penanaman bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta di bidang ketahanan pangan. Alhamdulillah adik-adik mahasiswa ini hadir di tengah-tengah kami, yang mana melaksanakan membantu jalannya ketahanan pangan. Dan juga terima kasih juga kami ucapkan kepada adik-adik yang PKL juga ada tergabung dalam menjalankan kegiatan pemerintah daerah. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tanah Tidung di Kubab, tanah Tidung di Penyawo, bangga membangun desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Hermansyah dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Tidung. Kebetulan saya saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ada di Dinas Pertanian. Berbicara masalah pertanian, ini sangatlah luas. Di Dinas Pertanian sendiri ada beberapa bidang. Jadi mungkin saya sampaikan, bidang yang pertama itu bidang tanaman pangan dan hortikultura, yang kedua bidang sarana dan prasarana perkebunan, yang ketiga itu bidang ketahanan pangan, yang keempat itu bidang peternakan, yang kelima itu bidang perikanan. Itulah 5 bidang yang ada di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Tidung. Untuk saat ini yang boleh dikatakan itu sangat krusial yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah tentang persawahan yang ada di Tidung Pala.
Kenapa kami mengangkat persawahan yang ada di Tidong Pala? Banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan, karena untuk peningkatan produksi swasembada beras yang ada di Desa Tidong Pala itu sangat memungkinkan. Hanya saja di Desa Tidong Pala itu masih kurangnya petani milenial, sehingga capaian produksi hingga saat ini itu sangat kecil. Untuk mengejar dari ketertinggalan itu, mungkin kami dari bidang tanaman pangan dan hortikultura akan membuat program bagaimana untuk peningkatan produksi dan produktivitas padi sawah. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah lahan itu tersendiri. Lahan yang ada itu sebenarnya sudah bagus untuk dikelola, tapi kendala petani yang saat ini mungkin jarak tempuh itu juga bisa menjadikan kendala. Kenapa lahan yang ada di sana kurang minatnya untuk dikelola. Tapi dengan kegiatan kita ke depan, mudah-mudahan para petani itu semangat dan kita semuanya akan memfasilitasi itu semua, baik dari dinas, dari desa dan kecamatan itu akan kerjasama untuk melakukan bagaimana program ini bisa berjalan, tentunya didukung oleh kelompok-kelompok tani yang ada di seberang. Mungkin kalau itu bisa dilaksanakan, petani itu tetap semangat mengerjakan lahannya. Harapan kita produksi dan produktivitas itu untuk di tahun depan kita akan bisa capai. Kalau dari segi pandangan kami, yang harus dijaga itu tingkatkan kepercayaan dan kejujuran, karena dari kejujuran itu apapun yang dilakukan itu akan pasti bisa kita rasakan. Kalau kita bekerja ataupun berusaha dengan kejujuran, itu plusnya di dalam suatu keberhasilan. Yang selanjutnya, kita mengajak kepada masyarakat Desa Tidong Pala ini bagaimana melestarikan budaya, baik itu budaya Jepen, budaya tari, itu sangat penting kita jaga saat ini. Karena kenapa? Regenerasi kita ini harus kita kenalkan dengan semua itu. Nah, dan yang selanjutnya saling hormat menghormati, kegotong royongan itu sangat penting di masyarakat kita, karena gotong royong maupun kegiatan-kegiatan sosial suku kita di daerah ini sangat banyak. Jadi dengan kita saling menghormati sesama suku, sesama agama, ras, mungkin itu bisa menjadikan suasana yang kondusif supaya kita di daerah ini tetap menjadi aman dan nyaman tempat kita tinggal. Mungkin seperti itu. Di dalam hemat saya, beberapa tahun terakhir dengan adanya adik-adik KKN di Desa Tidong Pala, baik itu di desa, bahkan kami dari Dinas Pertanian selalu ada kerjasama di dalam hal sosial. Yang pertama yaitu bagaimana mahasiswa KKN itu melaksanakan kegiatan yang ada di desa, itu selalu kerjasama dan komunikasi dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
Itu yang pertama. Yang kedua, hadirnya rekan-rekan KKN ini juga kami anggap positif. Karena kenapa? Masyarakat Tidung Pala ini jika tidak kita ajak, kita himbau, sangat sulit mereka mengikuti. Dengan kehadiran mahasiswa ini bisa memberikan hal-hal yang positif tentang sosial, terutama ajakan kepada anak-anak untuk gemar membaca, ajakan ke masyarakat kita untuk bertanam, mendengarkan hal-hal yang baru, itu dilakukan dengan rekan-rekan yang mahasiswa ini. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sosial sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, hanya saja mungkin keterbatasan waktu ya, keterbatasan waktu, sehingga hal-hal yang sosial yang ingin dirasakan berkepanjangan itu stop ketika sudah berakhirnya masa untuk melaksanakan kegiatan KKN. Ya, pada intinya kami dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan atau mewakili kelompok-kelompok yang sudah bergabung ataupun sudah kerjasama dengan rekan-rekan mahasiswa, ya kami juga sangat berterima kasih dan kami mengapresiasi. Mudah-mudahan apa yang didapatkan di Desa Tidung Pala, baik itu pertaniannya, pendidikannya, kesehatannya, sehingga masyarakat Desa Tidung Pala itu sangat beruntung ketika menerima rekan-rekan mahasiswa yang ada di wilayah Desa Tidung Pala, khususnya Kecamatan Sesayap, Kabupaten Danau Tidung. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, barangkali masih ada. Mungkin itu tadi Pak Ya. terkait wawancaranya dan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kami berikan. Oke. Mungkin sekian Pak, terima Baik. kasih atas jawabannya. Terima kasih sekali lagi saya menyampaikan kepada mahasiswa selamat selamat kembali sampai tujuan dan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan kalian sukses ke depan. Jangan lupa Tidung Pala is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Cahyati, warga Desa Tidung Pala. Di Desa Tidung Pala ini banyak yang dibanggakan, terutama ketahanan pangan yang cukup memadai. Di sini ada ketahanan pangan untuk hidroponik, penanam sayur binaan desa, ada juga budidaya perikanan. Banyak ya yang bermanfaat bagi masyarakat Tidung Pala di sini, terutama di bidang pendidikan seperti TBM, kebun toga, di PKK, dan juga melaksanakan proker yang dilakukan di 7 RT, dan juga membantu administrasi kegiatan yang di desa, sehingga terbantu dengan hadirnya anak-anak KKN. Harapan saya dan masyarakat tentunya lebih ke kesadaran warga untuk giat harapan saya dan masyarakat untuk desa yaitu lebih kesadaran warga untuk giat berkegiatan demi kemajuan di Desa Tidung Pala ini, dan tetap
terus maju dan dikenal di masyarakat luar. Baik Ibu, sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih.